Silakan. Izin memperkenalkan diri, Ya. nama saya Amira Nurining Sifa dari kelas 4C, produk dari teknologi pakan ternak. Izin bertanya, tadi Bapak telah menjelaskan mengenai tentang ketergantungan pada konsumsi produksi komponen dari komponen mikro Pak, yang biasa diproduksi oleh Cina Pak. Nah, seperti yang Bapak jelaskan, komponen mikronya itu ada vitamin, mineral, dan pertanyaan saya yakni bagaimana cara kita mensiasati dari kebutuhan pakan ternak kita terhadap komponen mikro, sedangkan kalau kita lihat dengan maksudnya pada keadaan kita saat ini pandemi kayak gini, harga melambung tinggi. Gimana pendapat Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amirah Nurining Sifat ya. Oke. Ini memang yang namanya mikro ingredient itu dilema buat perusahaan karena dia nggak ada. Diperlukan dalam jumlah kecil tetapi wajib gitu. Yang namanya vitamin, mineral itu jumlahnya sangat kecil karena dia adalah kofaktor untuk proses scrap dan sebagainya. Dan itu mesti tersedia. Nah, bagaimana menyikapinya adalah rata-rata di supply engine kita persiapan kira-kira kebutuhan selama 3 bulan berapa, mau nggak mau kita mesti punya stok. Kita perhatikan juga umurnya produk tersebut, expired-nya berapa lama gitu. Nah, dari situ yang biasanya nyimpennya sebulan, jadi punya stok mesti 3 bulan. Karena ngitung rata-rata pengiriman itu 30-45 hari. Artinya kalau kita import dari luar itu butuh waktu 30-45 hari. Kalau kita mefet, kalau dulu kita berani karena sebenarnya kan barang itu diimport oleh perusahaan premix lokal. Nah dari situ kita beli, sudah dimix, jadi komponen mikro itu sudah dicampur vitamin A berapa, vitamin B, vitamin C berapa, kemudian mineralnya kalsium, fosfor dan sebagainya berapa itu sudah di mix, kita beli. Nah biasanya yang nyetok ya supplier premixnya itu gitu, sehingga kita beli aja tiap bulan sesuai kebutuhan. Tetapi karena suplainya susah, si pabrik premix itu menyarankan kita mesti stok 3 bulan. Jadi menyiasatinya pertama kita stok 3 bulan. Kedua, harga melambung. Nah itu keniscayaan, kita nggak bisa cari alternatif, ya kita tetap beli. Ya suka nggak suka, ya akhirnya harga pakannya kita naikkan gitu. Atau kita nggak naikin harga, kita telan aja kenaikan kosnya, bisa untung dikit ataupun rugi. Itu situasinya yang di saat COVID. Itu kira-kira Adik Amirah yang ini berarti semester 4 ya? Semester 4, tingkat 2, Pak. Tingkat 2 ya, oke. Ya. Pertanyaan yang menarik, itu gambarannya kurang lebih kira-kira bisa diterima? Oke, terima kasih. Berikutnya. Ya, berikutnya teman-teman ada mau diskusi. Mungkin apakah ada yang mau bertanya, apakah nanti akan pengaruh ke harga, seperti itu. Bertanya, Mbak. Ya, silahkan, Mbak Tiara. Kenalkan, saya Tiara dari semester 4. Izin bertanya mengenai harga daging yang selalu mengalami naik turun, apakah itu selalu dipengaruhi oleh harga pakan juga yang naik turun, Pak? Terima kasih. Oke. Tiara Widyaningrum.
Di industri ini, pakan tidak punya pengaruh terhadap harga daging maupun harga telur maupun harga susu maupun harga ikan. Yang berpengaruh terhadap harga-harga itu dua hal. Kebutuhan masyarakat naik atau turun, suplainya berlebih atau tidak. Gitu. Kalau tadi ngomong daging, ini yang dimaksud daging sapi, daging ayam, atau daging apa? Kalau kita ngomong daging ayam deh. Kita ngomong daging ayam. Daging ayam itu fluktuasinya luar biasa. Agak beda dengan daging sapi. Kenapa? Ayam sekarang itu 21 hari udah bisa dipanen. 31 hari udah dipanen, udah 2 kilo lebih. Sehingga karena waktunya cepat, fluktuasi suplai dan demand-nya itu luar biasa. Produk-produk pertanian ini perishable product. Jadi pada saat suplainya banyak, demand-nya tetap, permintaannya tetap, harganya langsung jatuh. Karena orang berlomba-lomba pengen segera menjual. Pengen segera menjual ayamnya. Kalau lewat, beli makan lagi, jadi lebih mahal. Itu untuk di situasi ayam. Sama juga situasinya di ikan gitu loh. Tetapi sedikit berbeda situasinya di sapi. Di sapi ini biasanya sapi bakalan itu harga daging hidupnya tetap, kalau ngomong live beef-nya tuh 35.000 atau 40.000 itu tetap segitu. Artinya kelebihannya di sapi, kalau nggak laku ya ditahan selama orang punya duit, bobot naik, harganya nggak turun. Nah, itu bedanya sapi dengan ayam. Karena sapi dipelihara mau setahun, mau 2 tahun kan tetap nggak masalah gitu. Tetapi kalau ayam dipelihara lebih dari preferen berat gitu, nggak laku di pasar. Misalkan ayam di suatu daerah orang sukanya bobot 1,6 kilo. Ya kalau di situ dijualin yang ayam 2 kilo harganya langsung turun. Ini industri, jadi harga itu bukan kalau harganya naik, pakannya naik, apakah harga ayam bisa naik? Apakah harga sapi bisa naik? Apakah harga susu bisa naik? Enggak bisa. Yang mampu menaikkan harga itu adalah demand. Kalau kebutuhannya meningkat, suplainya terbatas, harganya otomatis naik. Ini di industri peternakan situasinya seperti itu. Demikian juga telur, karena perishable product inilah telur, daging, artinya begini, seperti daging ayam maupun telur, itu harga pagi sama sore bisa berubah, gitu. Bisa naik 500, bisa turun 500, tergantung situasi suplai dan demand-nya. Kalau sapi, relatif stabil. Bagaimana dengan susu? Susu harganya juga relatif stabil karena harganya sudah dipatok oleh koperasi penerima susu. Walaupun harga antar koperasi berbeda-beda, kenapa harganya dipatok? Karena IPS, industri pengolahan susu yang terima susu itu harganya juga sudah clear, sudah jelas. Kualitas kadar lemak segini, kualitas kadar protein segini, total solidnya segini, harganya segini. Itu sudah patokan harganya jelas dan tidak naik turun. Itu di industri ruminansia. Kalau di industri poultry memang berat. Mayoritas peternak saat ini gara-gara COVID babak belur karena begitu konsumsi turun, pas produksinya banyak, nggak bisa dijual. Itu kira-kira Tiara gambarannya untuk pengaruhnya harga pakan, apakah berpengaruh terhadap harga produk peternakan, jawabannya seperti itu. Kira-kira ada yang tidak sesuai atau sudah
Sejalan dengan apa yang dibayangkan? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Pak, Bu, izin mau bertanya. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Setiawan dari semester 4C. Saya izin bertanya, untuk pakan konsentrat complete feed, apakah bagus untuk ternak ruminansia, khususnya breeding, dalam khusus beternak kambing atau domba? Cukup? Terima kasih. Sebentar, Mas Nur, yang dibilang pakan konsentrat komplit itu seperti apa? Pakan dengan konsentrat, dengan tambahan serat tanpa hijauan segar. Dengan tambahan serat itu seperti kangkung kering, contohnya kangkung kering, kleci, dan rendeng. Kangkung, kleci, dan rendeng ya? Maksudnya rendeng jagung? Maksudnya rendeng kedelai, Pak. Rendeng kedelai ya, rendeng, oke. Sorry, beda, kalau situ ngomong rendeng, saya ngomongnya rendeng. Oke, tahu saya. Oke. Nah, ya Pak. Ini tadi ada yang mau bertanya juga, mau dilanjutkan satu pertanyaan lagi atau Boleh? Boleh, silakan Mbak Inayah ya. Ibu, Bapak, izin bertanya. Semisalkan saya ingin memelihara ternak ruminansia, lalu saya ingin menggunakan pakan hijauan karena keterbatasan dan hanya menggunakan pakan konsentrat komplit. Nah, apakah ruminansia bisa benar-benar lepas dari kebutuhan hijauan segar, Pak? Lalu, bagaimana pengaruh pakan tanpa hijauan segar terhadap performa ternak ruminansia itu sendiri? Sekian pertanyaan dari saya. Oke, ini pertanyaannya mirip-mirip. Ada pertanyaan lain yang menyangkut itu? Tadi dari Muhammad Nur Setiawan tentang kambing domba, ini dari Inayah mengenai ruminansia. Ada yang lain? Silakan teman-teman, jika ada yang mau bertanya tentang yang pakan bertanya di ruminan. Tentang pakan yang mirip-mirip gitu. Izin bertanya, Pak. Oke. Ya, silakan. Saya Ratih Nur dari semester 4. Bertanya, jika di daerah saya khususnya Jawa Timur itu banyak sekali jerami padi, Pak. Limbah pertanian jerami padi. Nah, apakah ternak sapi potong itu jika diberi jerami padi dan comborannya itu seperti kedelai, kulit ari kedelai dan ampas tahu. Nah, apakah itu juga kebutuhan dari sapi potong itu sudah terpenuhi atau belum? Begitu, Pak. Terima kasih. Oke. Comboran ya, oke. Oke, ada yang lain? Perkenalkan Pak, saya Putri Winarti, ingin bertanya. Oke, silakan. Pada saat awal-awal pandemi kan harga ayam itu tidak stabil, Pak. Ya. Nah, ada suatu perusahaan yang melakukan pemusnahan bibit ayam. Nah, apakah perusahaan tersebut tidak rugi dan bagaimana cara untuk mengatasi kerugian tersebut, Pak? Terima kasih. Ya, ini sudah 1, 2, 3, 4. Kalau ada satu lagi, silakan. Tanya. Silakan. Ya, Pak. Eko. Bagaimana strategi pemasaran yang baik sedang melakukan kegiatan TEVA produksi pakan ternak. Nah, di situ kami mungkin untuk strategi pemasaran mungkin sudah beberapa kami lakukan, namun untuk hasilnya itu belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengantisipasi apabila ketersediaan bahan baku ataupun harga dari bahan baku itu karena kondisi pandemi itu mengalami kenaikan harga dan suplainya juga berkurang dari daerah karena pembatasan berskala besar yang diberlakukan di Indonesia itu. Selain kita formulasi atau mengganti kekurangan bahan baku tersebut agar tetap produksi
stabil itu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Oke. Kita diskusi dulu, kita fokus yang pertama mengenai ruminansia. Kita mesti paham kalau ngomong ruminansia, itu kita ngasih makan itu, ini tergantung, tadi kan ngomongnya breeding ya, kita ngomongnya breeding. Jadi kita harus paham, kalau kasih makan ruminansia yang kita kasih makan itu 3. Pertama kita kasih makan si inangnya itu sendiri. Sapi, domba, kambing, si inangnya itu sendiri. Kemudian 2, kita kasih makan mikroba yang ada di rumen. Dan yang ketiga, kita kasih makan fetus, calon anak yang ada di tubuh inang. Jadi kita mesti paham, kalau konsep pemberian nutrisi terhadap ruminansia, kita mesti paham 3 hal ini. Itu 1. Kedua, kita mesti paham hierarki penggunaan nutrisi. Hierarki penggunaan nutrisi itu pertama untuk hidup, ya. Kedua untuk menghidupi, dan ketiga untuk produksi. Ya. Jadi kenapa saya cerita hierarki penggunaan nutrisi? Supaya teman-teman paham kenapa produksinya nggak maksimal dan sebagainya, itu hubungannya dengan hierarki penggunaan nutrisi itu. Untuk hidup itu kalau biasa bahasanya di kampus itu untuk maintenance sapinya, maintenance kambingnya, maintenance dombanya. Nah untuk hidup itu tergantung berat badannya masing-masing hewan. Kebutuhan nutrisinya beda gitu, untuk hidup. Untuk menghidupi fetus atau janin tadi, berapa bulan umurnya janin, itu juga kebutuhan nutrisinya beda. Untuk produksinya 1 liter susu atau 2 liter susu atau 3 liter susu untuk kambing, atau 10 liter, 20 liter, 30 liter untuk sapi, itu kebutuhan nutrisinya juga beda. Jadi, paham ini dulu. Paham basis nutrisi, bahwasanya hierarkinya untuk hidup, menghidupi, dan produksi. Itu dulu. Kemudian nutrisi itu apa sih? Nutrisi itu adalah protein, karbohidrat, gitu kan? Ya, protein sama energi gitu aja. Energi itu ada karbohidrat, ada lemak. Protein, energi, dan vitamin, mineral. Itu inti protein, inti nutrisi. Dan jangan lupa air minum. Gitu. Karena seringkali ini saya ceritakan aja supaya teman-teman juga paham yang kalau memang ada yang beternak. Seringkali peternak terutama sapi perah atau sapi potong pun minumnya dibatasi, dijatah. Cuman dikasih 3 kali pagi, siang, sore pada saat ngombor gitu. Nah, gimana mau hasilnya bagus, mau susunya banyak, kalau airnya aja nggak cukup. Jadi kalau nanti teman-teman ke lapangan, tadi hubungannya dengan nanti yang hubungannya dengan penjualan, nanti saya cerita mengenai penjualan itu konsepnya seperti apa. Kita ngomong nutrisi sapi perah dulu, kita ruminan dulu. Nah, kita mesti tahu misalkan kalau sapi perah kebutuhannya untuk maintenance itu 50 sampai 70 liter. Tergantung berat badan sama suhu gitu. Kemudian kita juga ngitung per liter susu itu butuh 4 sampai 5 liter air gitu kan. Jadi kalau sapinya pengen produksi 30 liter, artinya kalau 3 kali 5 150, kemudian kebutuhan untuk basal bodinya 50, kira-kira harus ada 200 liter per ekor per hari kalau kita pengen punya sapi produksi 30 liter. Gitu kan? Nah, air aja nggak cukup. Apakah akan jadi? Enggak. Karena ada yang total solid di dalam susu. Kurang lebih 10-11%. Gitu. Nah, total solidnya itu kan dapatnya kan dari nutrisi. Kalau 30 liter
berarti kan total solidnya 3 kilo. Karena kalau 10% masing-masing liter itu kan 1 ons. Berarti 30 on atau 3 kilo. Nah, total solidnya 3 kilo, kalau dikasih pakan yang menghasilkan total solid di bawah 3 kilo, apa bisa jadi susunya? Nggak bisa. Jadi, ini masalah-masalah klasik yang ada di lapangan, yang terjadi sehingga produktivitas tidak maksimal. Nah, mudah-mudahan teman-teman nanti jadi bisa jadi belajar memahami, menjadi coaching tim untuk peternak-peternak di lapangan. Jadi itu basisnya. Sekarang kita diskusi selanjutnya mengenai pertanyaan pertama dari M. Nur Setiawan. Bukan. Pertanyaan pertama tadi tentang complete fit, Pak. Tentang complete fit rendeng M. Nur Setiawan kambing domba. Ya, gini. Buat siapa saja. Tadi kan pertanyaan apakah perlu hijauan dan sebagainya. Ruminan itu butuh serat dan butuh nutrisi lain. Butuh serat. Serat itu boleh dari hijauan, boleh dari bukan hijauan. Gitu. Kenapa? Kan yang dihitung dry matter. Pelajarannya kan dry matter. Intake-nya kan intake dry matter, bukan berapa kilo jerami, bukan berapa kilo rumput, bukan berapa kilo rendeng, bukan. Tetapi dry matter-nya berapa. Yang dimakan itu dry matter, bahan keringnya tadi. Kalau yang saya contohkan susu itu total solidnya itu yang jadi total solid itu. Air itu bagian dari air minum gitu loh. Jadi kalau makanan hijauan kadar airnya 70%, ya dry matter 30% atau bahan kering 30%, inilah yang jadi nutrisi yang akan dicerna oleh rumen ataupun langsung dipakai oleh si sapi atau kambing atau dombanya. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah konsentrat kangkung, kleci, rendeng cukup, ya tinggal dihitung apakah nutrisinya masuk. Kita mesti tahu rendeng itu nutrisinya berapa, dipakainya berapa kilo, konsentratnya nutrisinya berapa, itu diformulasikan. Yang penting kalau di ruminansia itu sumber seratnya, dry matter-nya kan sekitar 50-60%. Yang 40% dry matter sampai 50% boleh konsentrat. Idealnya kalau di sapi itu 40%. Tujuannya apa? Supaya tidak asidosis. Gitu. Jadi kalau Muhammad Nur Setiawan mau breeding kambing domba dengan konsentrat, serat, kakung, kleci, bisa. Tinggal dihitung detail kebutuhannya seperti apa. Untuk kambing bunting itu nutrisinya bagaimana, itu bisa dihitung. Itu jawaban saya untuk breeding kambing domba Muhammad Nur Setiawan. Ya Pak, terima kasih. Jadi berikutnya Inayah. Jawabannya sih sama. Apakah bisa konsentrat tanpa hijauan segar? Selama seratnya cukup, bisa. Tadi konsepnya adalah sumber seratnya, dry matter sumber serat itu harus sekitar 60%. Tapi kalau di sapi potong penggemukan, itu beda lagi. Nah, sapi potong penggemukan sumber seratnya sedikit, enggak apa-apa, karena makannya memang enggak banyak. Ada perhitungannya tersendiri. Nah, kemudian untuk Ratih Nur, mengenai jerami padi comboran, gitu. Sebenarnya jerami padi untuk penggemukan sapi potong selama ada jerami padinya itu bisa. Dikasihnya kira-kira sekilo atau 2 kilo. Jadi tujuannya jerami itu tadi untuk proses fermentasi fiber mat di usus.
Nah, itu ada. Hanya comborannya harus dihitung kadar patinya. Kalau kadar patinya ketinggian, ya, dijamin sapinya ambruk karena asidosis. Jadi itu yang harus dihitung. Jadi seringkali karena pengen sapinya cepat gemuk gitu, comborannya dibanyakin dari sumber-sumber yang mengandung karbohidrat tinggi, itu berisiko terhadap asidosis. Jadi jerami padi sebagai fibermat, sebagai sumber serat itu bagus, walaupun nutrisinya rendah. Jadi tetap harus dibantu dengan konsentrat yang nutrisinya mencukupi sehingga ada imbangan. Itu jawaban untuk Ratih Nur. Kemudian pemusnahan bibit ayam, pertanyaannya Puji Winarsi. Untuk Ratih, sudah cukup atau ada yang belum lengkap? Oke. Terima kasih. Ada kuliah tersendiri nanti kalau detail mengenai nutrisi ruminansia ya. Atau ada diskusi tersendiri kalau pengen lebih detail. Nah, kemudian mengenai pemusnahan bibit ayam. Jadi kalau perusahaan itu ngitungnya apa enggak rugi? Perhitungannya beda. Bagaimana ruginya lebih sedikit gitu loh, dibandingkan rugi lebih banyak. Kalau bibit ayam dimusnahkan itu ya sudah, misalkan biayanya 6.000, ruginya 6.000. Tapi kalau bibit ayam dijadikan ayam, biayanya 18.000. Kalau ruginya jadi lebih banyak. Di samping harga end produknya nggak cepat kembali. Kenapa bibit ayamnya dimatikan? Seperti tadi saya sampaikan, 21 hari udah bisa dipanen, 31 hari udah bisa dipanen, jadi lebih baik tadi suplainya dikurangin. Bibit ayam dimatikan itu tujuannya untuk mengurangi suplai. Karena demand-nya tetap atau karena demand-nya turun gitu. Sehingga kalau suplainya dikurangi, diharapkan seimbang dengan demand sehingga harga ayamnya jadi membaik. Jadi lebih baik rugi sementara, tetapi ujungnya menjadi lebih untung karena ayam-ayam yang ada di kandang nantinya akhirnya dapat harga baik. Tetapi kalau tetap disuplai terus dengan bibit sehingga oversupply, ruginya berkepanjangan, bisa berbulan-bulan. Jadi itu kurang lebih kalau bahasa kerennya itu cut loss, memotong kerugian. Jadi lebih baik cut loss daripada rugi berkepanjangan. Itu kurang lebih dasarnya pemusnahan bibit ayam. Itu sebenarnya untuk membantu supaya dengan demand yang kecil itu suplainya dikurangi sehingga harga produksinya naik. Apakah tidak rugi, tapi ruginya tidak sebanyak kalau pelihara ayam rugi terus. Itu kira-kira gambarannya, karena tadi kalau dikasih makan modalnya 18.000 DOC sama pakan gitu. Per ekor. Kan lebih baik rugi 6.000 dibandingkan rugi 18.000, atau ruginya nanti kalau pada saat panen mungkin 3.000 per kilo, tapi kan per kilo. Totalnya ruginya lebih dari 6.000. Kalau panen 2 kilo, kadang-kadang rugi 5.000, ruginya jadi 10.000 per kilo. Tapi kiloannya kan banyak. Lebih baik rugi DOC daripada rugi bertingkat gara-gara jual ayam nggak untung. Itu kurang lebih gambarannya untuk Puji Winarsi. Nah, ini yang menarik adalah pertanyaan Eko Aprilianto mengenai pemasaran, ya. Kemudian antisipasi ketersediaan bahan baku. Jadi kalau kita menjual sesuatu itu sebaiknya yang kita jual itu adalah solusi.
Yang kita jual solusi, sehingga orang itu bukan, kebanyakan orang berpikir orang lain bikin pakan sapi penggemukan, saya bikin pakan sapi penggemukan. Orang lain bikin pakan konsentrat untuk sapi perah, kita bikin konsentrat sapi perah. Kemudian jualannya, Pak, pakannya lebih bagus ini harganya lebih murah. Nah, itu model-model pemasaran yang seperti itu yang perlu dirubah. Dirubahnya bagaimana? Dirubahnya untuk mengetahui kebutuhan pelanggan itu sebenarnya apa. Masalahnya di pelanggan atau di peternak itu apa. Bahasa saya adalah bahasa explore dulu. Kita eksplorasi masalahnya di situ. Dan kita discover, kita temukan. Jadi kita explore, kita discover, dari kita temukan sesuatu, kita create solusi apa yang dibutuhkan oleh peternak tersebut. Ini saya ambil contoh aja. Ini saya ambil contoh. Saya nggak pernah jual produk dengan produk yang saya bawa. Nggak pernah. Waktu saya di Kargil, saya di Tasikmalaya, di sana banyak peternakan ayam pejantan. Nah, kemudian saya keliling, saya tanya masalahnya apa. Bobot badannya oke, Pak. Tetapi problemnya pasar meminta kakinya kuning. Kalau kakinya pucat, harganya lebih murah, 100 perak. Oke, gitu. Sehingga membuatlah saya waktu itu diskusi dengan formulator, kita desain yang namanya pakan pejantan kaki kuning. Kita bikin pakan pejantan kaki kuning, kita trial di satu farm yang memang orangnya jiwanya maju. Ini tak siapin produk, Bapak coba, kalau oke nanti itu. Nah, sehingga karena hasilnya baik, penjualan saya dari 100 ton waktu itu menjadi 1.000 ton per bulan. Kenapa? Tadi, kita nggak jual pakan, kita jual solusi ke peternak. Kalau jual pakan nanti jadi kompetisi. Nggak ada bedanya. Apa bedanya produkmu dengan yang lain? Nggak ada. Bisa. Itu rumusan satu supaya nggak perlu berbusa nawarin ke calon pelanggan atau pelanggan. Jadi saya di Kargil ngajarin teman-teman sales, itu yang namanya Sales Effectiveness Program. Jadi bagaimana program penjualan itu supaya seorang tenaga penjual itu menjadi efektif di dalam menjual sesuatu. Gitu. Tadi konsep pertamanya kita harus explore masalahnya di kelompok peternak atau di peternak itu apa. Dari eksplorasi kita mesti menemukan, seperti orang menambang, explore kan menambang. Kita menambang masalah gitu loh. Kita menambang masalah, ketemu masalah, oh masalahnya sudah ketemu, kita cari solusinya. Gitu. Nah, setelah kita cari solusinya, jadi explore, discover, kita temukan, kita create. Kita create sesuatu, kita create produk untuk memberi solusi kepada kelompok peternak atau peternak tersebut. Nah, kalau create produknya sudah ketemu, kita presentasikan ke mereka. Ini loh, kalau Bapak pengen memperbaiki kandang Bapak, saran saya pakai ini. Gitu kan? Nah, solusinya itu pakan dan non-pakan. Selama orang dikasih solusi, orang akan tertarik lebih memilih Anda dibandingkan memilih orang lain. Gitu loh. Karena setelah present, dari present itu nanti discuss, decide, diskusi, memutuskan, terusin apa enggak, gitu kan? Beli apa enggak. Gitu. Jadi, rubah konsep penjualannya
Walaupun produknya ada, rubah konsep penjualan Anda dari sekedar menawarkan gitu menjadi konsep penjualan berbasis solusi dengan cara apa? Tadi yang saya sampaikan, dengan cara eksplorasi dulu masalahnya apa, discover, temukan masalahnya, create, selesaikan masalahnya, presentasikan untuk menyelesaikan masalah itu gitu kan. Baru discuss dan decide, diskusi dan putuskan apa langkah selanjutnya. Saya yakin kalau polanya seperti itu, Anda akan sukses karena Anda tidak dianggap berjualan, tetapi Anda dianggap memberi solusi kepada peternak atau kelompok peternak tersebut. Itu kira-kira jawabannya buat Eko Aprilianto. Mudah-mudahan ini juga buat pembelajaran teman-teman yang lain, how to do business, bagaimana menjual dan sebagainya, itu basic konsepnya. Kemudian bagaimana antisipasi ketersediaan bahan baku di saat harga sulit, ya memang kita mesti tahu tren, kita mesti tahu future trend. Memang seperti situasi saat ini kita mesti paham big picture formulasi, sehingga kalau bahan baku ini nggak ada, mungkinkah diganti dengan yang lain, yang harganya masih kompetitif, atau yang cost-nya masih kompetitif, karena yang kita beli bukan bahan baku, yang kita beli adalah nutrisi yang terkandung di dalam bahan baku. Gitu. Misalkan CGF sulit, apakah harus pakai CGF? Ya enggak. Karena ada bahan baku lain yang bisa menggantikan CGF. Jadi itu kurang lebih jawaban untuk Eko Aprilianto. Kalau kurang puas bisa tanya lagi. Kurang lebih itu kira-kira yang bisa saya sampaikan atas 5 pertanyaan tadi. Kalau ada pertanyaan lagi atau ada yang kurang puas terhadap jawaban saya, silakan. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, teman-teman. Dari 5 pertanyaan tadi, apakah sudah puas, sudah paham? Siap, paham, Bu. Baik. Closing remark buat saya sebelumnya, terima kasih yang luar biasa buat teman-teman semuanya. Potensi industri ini masih sangat menjanjikan, jangan khawatir gitu. Dalam artian jangan khawatir karena feed itu bagian dari food chain. Jadi food feed gitu loh. Jadi untuk dapat feed butuhnya food. Untuk dapat food perlu feed, terutama untuk food berbasis protein. Kemudian pasti ada pertanyaan, bagaimana dengan ada yang bikin plant meat gitu kan? Kemudian ada yang artificial meat, kemudian ada yang kultur jaringan meat. Gak usah terlalu dipikirin. Karena itu nanti akan jadi komplement. Kenapa? Pertambahan penduduk ini luar biasa. Arable land-nya nanti memang tetap nggak cukup, makanya butuh alternatif sumber protein yang lain, baik itu kultur jaringan atau apa. Tetapi saya yakin itu tidak akan mendestroy atau merusak farming model yang akan ada ke depan. Artinya bisnis ini tetap dibutuhkan. Itu satu. Yang kedua, kalau memulai dari awal pengen berbisnis, ini potensi yang besar adalah foreign business. Bisnis sumber serat, ya. Kenapa? Tadi dari beberapa komentar seperti Ratih Nur, jerami padi dan komboran, kemudian Muhammad Nur Setiawan ngomong bagaimana kalau konsentrat, serat kangkung, kleci, rendeng. Nah, artinya apa? Teva nanti juga perlu mikirin konsep bisnisnya sedikit dirubah, nggak cuma sekedar jual konsentrat, tetapi juga jual hijauan, kemudian di-create konsepnya, kalau kambing itu cukup kasih makan ini campur ini, atau sudah di-mix,
Sehingga tinggal dikasih itu untuk belajar di Teva Belajar, nanti bisa diteruskan untuk pada saat pulang ke tempatnya masing-masing. Contohnya begini aja. Sambas itu sumber PKM-nya kan banyak. Palm kernel meal, Sumatera palm kernel banyak. Jadi ada sumber-sumber bahan yang di sana ada. Daripada beli konsentrat dari Jawa, lebih baik bagaimana meng-create sesuatu, tinggal nambahin sesuatu dari Jawa, menjadi produk yang bisa dikembangkan di lokasinya masing-masing. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.